teman-teman semua, pada Ngobras perdana kali ini atau Ngobrol Santai bareng ATLM, kita akan membahas mengenai profesi ATLM dan prospek kerja ATLM di dunia pekerjaan. Nah, untuk podcast kita pertama kali ini, kebetulan banget dan alhamdulillah banget kita bisa langsung diskusi bareng sesosok yang sangat luar biasa ini, Bapak Adna Permana, Amak SKMM Biomed PhD. Beliau selaku Presiden Patelki, beliau juga Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain di Rumah Sakit Haji Jakarta dan sebagai dosen pengajar di Universitas MH Tamrin. Mari kita sambut Bapak Adna. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sendiri gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya Pak, sebelum kita masuk mengenai prospek kerja ATLM, banyak banget di orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya nggak tahu ya Pak ATLM itu apa. Sampai kadang kalau ngedengar kamu kuliah di jurusan apa, TLM, TLM memang TLM apa sih? Nah, banyak banget itu yang nggak tahu sebenarnya tuh ATLM itu apa sih. Boleh tolong dijelaskan Pak, ATLM itu sebenarnya apa? Ya, baik. Mungkin sebelum terima kasih buat teman-teman yang sudah mengajak bincang saya ngobrol bareng ya tentang ATLM. Sebenarnya kalau melihat dari sejarahnya, pergantian nama Ahli Teknologi Laboratorium atau ATLM itu mungkin mengacu pada Undang-Undang 36 tahun 2014. Jadi launchingnya kemudian nanti aplikasinya itu 2 tahun setelah itu biasanya. Jadi tahun 2016 kita. Nah, awal namanya apa? Dulu dikenal dengan analis kesehatan. Analis kesehatan itu kalau teman-teman searching gitu ya di Google pasti nggak nemu deh namanya gitu. Di yang inline dengan luar negeri. Kebetulan kita kalau di asosiasinya yang luar negeri sudah menggunakan Medical Laboratory Technologies. Jadi secara asosiasinya, perkumpulannya tuh sudah mengacu ke internasional. Nah, untuk itu sesuai dengan Undang-Undang 36 tentunya kita juga harus menyesuaikan nama kita. Karena nama analis kesehatan di undang-undang itu tidak ada. Adanya adalah Ahli Teknologi Laboratorium. Seperti itu kurang lebih secara singkat hubungan perubahan nama dari analis kesehatan dan setelah sudah lama menjadi Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Kalau untuk dari segi jurusannya ada kekurangan dan kelebihannya nggak sih Pak kalau kita masuk ke jurusan ATLM ini? Udah pasti, tentu ada kekurangan kelebihan pasti ada ya. Kekurangannya memang secara level pendidikan gitu ya. Kalau kita tuh ATLM saat ini sampai baru yang eksis sampai D4, D3 sampai D4. Ada S2 tapi S2 yang sedang itu baru satu kampus. Sedangkan kalau yang D3, D4 itu udah hampir di atas 75 kampus gitu ya. Nah, itu yang S2 pun belum ada yang istilahnya bukan tugas belajar. Jadi kalau yang D3, D4 kan biasanya memang dan umum ya, memang lihat sekolah di situ. Nah, sedangkan yang S2 rata-rata sekarang yang sudah dibuka itu mereka yang ditugaskan belajar di sana, memang artinya dia akan balik ke institusinya lagi. Nah, kalau yang D3, D4 kan mereka masih free ya, mau kemana saja seperti itu. Itu sebenarnya kalau melihat dari profesi yang lain yang sudah pendidikannya banyak ya, tinggi gitu, atau sudah doktor gitu ya, itu memang tantangan gitu. Artinya kita seolah-olah bahwa TLM hanya mentok di D4, yang nanti berasal mau alih jenjang tuh pindah ke jurusan lain gitu. Itu kelebihannya tentu karena tenaga terbatas gitu ya. Kira-kira itu jumlahnya masih terbatas, walaupun institusi pendidikannya banyak, tapi kita dibatasi oleh aturan. Tidak boleh menerima satu angkatan itu lebih dari sekian. Gitu. Jadi apalagi misalkan akreditasi kampusnya masih di bawah B misalkan, itu nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh banyak-banyak. Gitu. Karena itu jadi artinya jadi kan di lapangan kita pasti bakal kekurangan seperti itu. Sementara kalau mengacu ke aturan Kementerian Kesehatan, ATLM itu harus berbangga hati, gitu ya. Tadi kan kelebihannya ya. Berbangga hati karena kita termasuk tenaga kesehatan yang wajib ada di fasilitas kesehatan, baik primer, sekunder maupun tersier. Yang primer di mana? Di puskesmas tentunya. Nah, kita untuk mengawal itu sesuai dengan harapan Presiden. Kalau Presiden itu kan mengawali dari bahasanya mukanya. Tapi kalau kita bilang kan sini mukanya Indonesia itu terpencil. Padahal sebenarnya kalau berhadapan dengan negara lain
yang paling depannya dengan negara lain. Nah, karena mereka harus ada memberikan pelayanan di pelosok dalam tanda kutip ya, tapi mukanya Indonesia gitu, harus ada di sana. Jadi tantangan. Nah sayangnya memang sepengamatan saya nih, peluang itu kurang begitu diambil sama teman-teman disia-siakan ya, jadi masih lebih senang di kota gitu ya, dengan mimpi-mimpinya dia. Berarti sebenarnya kalau dari segi lowongan itu masih banyak ya Pak, masih aman banget. Ya. Saya kemarin terakhir ke keliling ke ini yang baru di bulan ini ke Kalimantan Selatan, hanya cukup di kota Banjarmasin, itu puskesmasnya belum sepenuhnya ada ATLM-nya. Kemudian terakhir juga di Riau, di Provinsi Riau sama gitu. Terus yang masa negara tetangga kita yang dekat lah. Iya. Kota Depok. Kota Depok tuh ada sekitar berapa puskesmas gitu, tapi yang ATLM yang sudah diangkat PNS-nya masih sedikit. Tapi oke nggak apa-apa, saya bilang yang penting sudah ada ATLM-nya walaupun statusnya tidak harus ASN ya. Gitu. Iya. Dan saya ketemu teman-teman alumni di sana. Banyak ya Pak. Iya. Oke. Alhamdulillah gitu udah daripada diisi oleh non TLM. Sayang banget sih Pak. Negara kita, saya bilang negara aja. Kota Bekasi. Kota Bekasi itu sama, masih ada yang pekerjaan TLM pekerjaan oleh seorang SMA, lulusan SMA. Jadi memang PR ya. Itu pertama adalah PR kita adalah kitanya mau nggak, karena pemerintah kan nggak mungkin langsung mengangkat jadi ASN. Harus honor dulu, harus apa dulu, mungkin prihatin dulu di awal gitu. Nah, saya perhatiin teman-teman ATLM tuh jarang yang prihatin di awal, pengennya tuh pengen yang langsung gitu. Iya, langsung awal. Itu harus ke PR-nya gitu. Kalau dari segi prospek kerjanya sebenarnya ATLM tuh bisa kerja di mana aja sih Pak? Nah, gitu. Tadi mungkin yang secara yang saya sampaikan di Pasyankes primer sekunder tersier, mungkin kalau yang itu lebih ke government ya, punyanya pemerintah misalkan gitu. Sebenarnya banyak kita tuangnya. Banyak ya, banget. Saya paling senang kalau suruh bicara career fair, gitu. Career fair itu perjalanan karir seorang ATLM bisa di mana saja. Itu yang di Pasyankes tadi bisa di government, bisa juga yang private yang swasta gitu ya, rumah sakit swasta. Kemudian di klinik-klinik bermandiri itu kan banyak banget ya. Banyak banget. Apalagi di eranya COVID ini. Banyak banget. Sampai nama lab itu udah the lab atau gitu ya. Segala macam ada ya. Tapi yang jadi prihatin saya adalah kalau misalkan ini buat kalian teman-teman tahu juga nanti kalau teman-teman misalkan mau kerja gitu ya, sekarang lebih banyak kebutuhan TLM, mau diliatin gitu. Dia itu kan surat izin lab itu hanya diberikan sesuai dengan alamat. Paham nggak maksudnya? Misalkan mimpi aja ya, Elvira Lab gitu ya. Amin. Elvira Lab gitu, nanti alamatnya Jam Raya Pondok Gede. Terus sekarang lagi COVID kayak gini, orang lebih banyak butuh. Nah, Elvira itu buka drive-thru pom bensin gitu ya, misalkan yang itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh ya Pak. Ada itu juga. Jadi lagi perizinan hanya diberikan sesuai dengan lokasi. Sekarang banyak banget gitu. Drive-thru itu. Nah, maksud saya teman-teman ketika diajak untuk bekerja di situ, mohon sama-sama kalau sudah tahu menolak gitu ya. Kita ke depan akan membuat macam aturan teman-teman itu bisa nolak kalau gaji nggak sesuai. Bisa ya Pak. Boleh banget. Boleh banget. Tiba-tiba Pak hari ini saya dipanggil itu rumah sakit misalkan gitu. Di posisi ini rumah sakitnya keren misalkan gitu ya. Terus pulang gimana? Diterima nggak? Saya tolak. Loh kenapa? Gitu ya. Tidak sesuai dengan standar gaji saya. Nah, gitu ya, jangan daripada nggak kerja. Iya sih, nah itu teman-teman mungkin tahu waktu kuliah berapa sih satu semester? Bukan bocorin. Iya, lumayan gitu. Lumayan lah. Sampai kalau liatin dengan kuliah-kuliah yang umum, dengan apa aja di yang pendidikan gitu. Begitu dengar kuliah di kesehatan, kok mahal banget. Iya, kaget mereka juga. Gitu. Betul. Benar memang kuliah D3 aja hampir sama dengan satu semesternya kuliah S3 saya. Iya. Saking mahalnya gitu ya. Iya. Nah, itu tentu kita harus mulai kalau dibilang jaga image lah
Jadi seperti kurang lebih ke depan, tapi kita aturannya kita mudah-mudahan profesi sudah menyiapkan, sudah teman-teman juga menjadi suatu power untuk nggak asal kerja gitu, seperti itu. Ini banyak nih cerita-cerita kayak gini, itu mungkin salah satunya jadi swaber saat ini hari pandemi kayak gini. Saya bukan melarang, kita terus lumayan nih buat tambahan. Nah, teman-teman kalau tertular meninggal siapa yang menjamin? Nah, kita profesi juga kesulitan nih yang ngajuin orang seperti itu. Walaupun negara menjamin kalau misalkan di tertular COVID sedang bekerja di Pasienkes itu dapat santunan 300 juta dari pemerintah. Tapi harus jelas yang mengajukannya siapa. Nah, itulah salah satunya adalah tempat teman-teman kerja tadi. Harus jelas ya Pak. Ya, selanjutnya Presiden juga komitmen memberikan penghargaan dengan bintang tanda jasa seperti itu. Walaupun sedih sih melihat tanda jasa orang nggak ada gitu ya. Sedih banget tuh deh. Di mobil saya ada, mau lihat tanda jasa. Ada ya Pak. Mau nggak tanda jasa itu? Mau nggak tanda jasa itu? Yang benar mau nggak tanda jasa? Mau, harus gugur dulu. Ya Allah. Serem. Harus gugur dulu baru dapat. Itu yang bikin sedih sebenarnya itu. Tapi nggak apa-apa, bahwa itu menyatakan bahwa pemerintah profesi hadir untuk menemani teman-teman seperti itu ya, teman-teman anggota. Oke. Sebenarnya Pak, nanti kan kalau misalnya kita lulus kan kita kerja nih ya Pak. Ya. Sebenarnya boleh nggak sih Pak kalau kita tuh double job, misalnya pagi saya shift pagi di rumah sakit A, kemudian shift sore itu di rumah sakit B. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih Pak? Nah, di aturan PMK 42 tahun 2015 itu boleh. Boleh. PLM boleh 2 tempat, tapi tergantung kebijakan tempat yang pertama. Ada beberapa rumah sakit atau ada beberapa klinik yang melarang dengan alasan gagal fokus. Iya, takutnya nggak maksimal. Jadi dibolehkan, tapi kalau institusinya tidak membolehkan, jangan memaksakan diri. Nanti artinya kalau dengan 2 kerjaan itu bayang ya, jadi orang mereka berprinsip kamu jadi nggak fokus nanti gitu. Nah kemudian sekarang lagi diwacanakan, kalau dokter itu kan 3 ya, sampai 3 dengan resiko ini boleh pakai 3. Sekarang sedang diwacanakan dari pemerintah terkait dengan satu tempat praktek, hanya satu tempat praktek gitu. Nah, artinya orang bisa fokus, bisa bertanggung jawab seperti itu. Sebenarnya dalam hati saya bisa senang banget. Jadi itu kan dokter bisa 3 tempat praktek, kadang ATLM nggak bisa. Iya, jadi kalau nggak bisa juga tentang panting. Sedih sih gitu maksudnya. Kita yang kerja keras gitu, yang sementara mohon izin bukan tentang diri sama dokter ya. Sesuai dengan pendidikannya kalau itu bisa 3 dengan nilai yang lumayan. Nah, kita 2 aja mungkin jauh dari jauh. Makanya saya biasanya kalau misalkan fokus dengan satu profesi, satu tempat kerja itu lebih jauh bertanggung jawab. Cuma tuntutannya ya mau nggak mau pihak institusi harus memberikan salary yang cukup lumayan artinya. Iya, kalau biar kita nggak pengen lari ke sana kemari. Berarti sebenarnya boleh ya Pak, cuman baik lagi di PMK kita yang 2015 masih boleh dan belum dicabut saat ini. Okay. Kalau misalnya nanti kita lulus sebagai gelar AMDkes, itu sebenarnya kita boleh buka lab sendiri nggak sih Pak, atau praktek sendiri gitu? Nah, kaitan dengan praktek sendiri mungkin seiring dengan terbitnya PMK 42 2015 tentang surat penyelenggaraan izin praktek ya. Praktek dalam tanda kutip saat ini kita masih praktek yang di tempat kerjanya ya. Tidak praktek dalam arti mandiri. Belum untuk sana ya. Karena tadi ketika sudah praktek mandiri kita kan butuh peralatan. Iya, butuh modalnya. Kemudian bukan masalah modalnya sebenarnya. Kita peralatan. Spesimen yang diambil kita adalah spesimen biologis. Yang kita bisa tahu harus kita akan melakukan infeksius. Pembuangannya nggak boleh sembarangan. Nah, kemudian perizinan tempat harus benar-benar, pembuangan limbah belah. Ujung-ujungnya teman-teman jangan berpikir pakai mandiri, tapi saya sebagai owner lab. Itu boleh. Itu boleh ya. Itu boleh Pak. Kalau praktik mandiri kan kesannya kan sendiri ya, kayak dokter buka gitu. Kalau jadi owner lab, nah itu cita-citanya kayak gitu aja. Amin. Saya pengen jadi owner lab aja, mantap. Berarti bisa ya Pak, kalau walaupun lulusan D3 jadi owner lab. Boleh banget. Owner mah, nanti kan masalah penanggung jawab kan kita gaji orang. Kita kan pemilik. Mau jadi direkturnya siapa, TLM-nya siapa, kita yang gaji. Kalau untuk pengajuan SIP itu atau surat izin praktik, gimana sih Pak alurnya?
Nah, untuk pengambilan SIP salah satunya sekarang itu kalau di Jakarta ya, kita ambil Jakarta aja ya. Oh iya. Dengan adanya apa namanya PTSP, PTSP kepanjangan dari apa? PTSP kepanjangan dari apa? Pelayanan terpadu satu pintu. Nah, gitu. Pelayanan terpadu satu pintu. Jadi perizinan termasuk SIP di situ. Nah, kita untuk ngurus SIP-nya TLM itu ada di kecamatan, jadi levelnya kecamatan, tapi pengeluarannya jadi di camat gitu. Tapi tetap di satu pintu di PTSP. Sebenarnya sekarang di eranya online jauh lebih mudah, teman-teman dengan googling aja PTSP, nanti situ ada membuat surat izin praktek, nanti tinggal milih. Terakhir sih infonya memasukkan nomor KTP dulu, nanti akan diselect jadi untuk Jakarta ya. Yang KTP-nya Jakarta nanti langsung akan diberikan SIM untuk akses. Sedangkan yang non Jakarta biasanya nanti akan diinfokan untuk hadir ke PTSP itu, ya, karena saya kebetulan tahun depan baru akan ngurus. Jadi gitu. Dari jalur masih manual, nggak terasa ya, ini mau 5 tahun sudah berubah menjadi serba online. Serba online ini saya belum paham secara detail, tapi memang lebih enak karena mengupload 10 dokumen. Syaratnya harus ada STM pastinya. Kemudian rekomendasi dari organisasi profesi, otomatis teman-teman harus menjadi anggota profesi sesuai dengan lingkupnya. Misalkan kerjanya di mana, nah masuk dewan pimpinan cabang mana. Kemudian nanti surat dari pelayanannya yang menceritakan bahwa teman-teman bekerja di sana. Pas foto, surat keterangan sehat dan lain-lainnya seperti biasa standar. Sebenarnya nggak ada yang bikin susah. Istilah saya besok isi, gampang lagi. Gampang banget. Tinggal ditanya mau enggak. Kendalanya teman-teman itu sebenarnya banyak yang nggak ngurus SIP. Kenapa? Bukan berkasnya yang kurang, malesnya. Malesnya ya, Pak. Malesnya yang gitu. Baru kalau udah dikasih warning sama pasien-pasiennya, itu baru teriak-teriaknya. Baru mulai. Ya, kan beberapa tempat itu kalau punya STR, nggak punya SIP, itu ada aturannya loh. Ada aturannya, Pak. Kena 100 juta. Ya Allah. Ketahuan. Iya, lumayan. Gitu. Ya, jadi jangan main-main sekarang. Kita udah sekolah mahal, untuk kerja aja berbagai surat. Tujuannya apa? Untuk keamanan kita, untuk safety. Bahwa sekarang kita tuh dilihat sama masyarakat. Karena orang jumlah jarang, jadi diintipin semua mata tertandang, tertuju pada muka Putri Indonesia aja. Ya kita kayak Putri Indonesia gitu. Semua mata tertuju ke kita. Artinya mereka akan komen negatif positif. Ya, sudah siap-siap. Sudah harus siap. Itu pesan dari direktur saya bahwa kita di pelayanan kesehatan itu akan dilihat oleh masyarakat. Ya mungkin yang positifnya akan dianggap oke, memang harusnya kayak gitu. Ya. Tapi ketika yang negatif itu udah anggap bahwa ya padahal ini kan kesalahan 1 dari 1000 ya. 1 dari 1000 itu udah mengotorin yang 1000. Iya. Maka selalu bekerja dengan SPO. Kemudian tahu etik profesi. Kenapa tadi harus bergabung dengan profesi? Biar teman-teman tahu apa aja sih yang menjadi kode etiknya profesi. Apa yang boleh saya lakukan, apa yang nggak boleh saya lakukan. Dan saya harus berhubungan dengan siapa saja pada pekerjaan saat nanti. Seperti itu. Tapi kalau untuk ngurus SIP itu, untuk ngurus SIP itu ada biayanya nggak sih Pak biasanya tuh? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Paling kalau surat keterangan sehat ya pasti bayar. Bayar surat keterangan sehat. Ini sih nggak ada. Oh nggak ada ya? Gratis lah. Makanya mudah, gratis lah gitu. Ini Pak, mohon maaf agak sedikit keluar dari konteks. Kan nanti pada saat di tempat kerja tuh kita ketemu dengan pasien yang sifatnya tuh macam-macam ya Pak. Nah ada nggak sih Pak tips dari Bapak gimana caranya supaya kita tuh bisa nanganin pasien yang agak rewel itu, terutama kalau kita mau ngambil darah ya Pak. PR banget itu. Tergantung di lapangan itu teman nanti akan ketemu nggak ada yang rewel. Rewel sih ngambil darah ya, yang marah-marah dan sebagainya. Tadi yang saya sampaikan, kita tuh oleh masyarakat dilihat gitu. Jadi kurang dikit komen. Sebenarnya kalau saya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Berarti mereka memang perhatian sama kita, pengen memberikan yang terbaik. Tapi kadang-kadang kalau belum terbiasa di komen, kita bawaannya sesek. Nyesek, sakit hati, harusnya nggak boleh. Saya selalu bilang, oh itu orang sayang berarti sama kita. Nanti kalau yang ngambil darah misalkan, oke. Kalau anak kecil ya kita bisa sampaikan di Playboy ya, bagaimana kita mengedukasi orang tuanya, dan kemudian anaknya dengan pendekatan bermain pelan-pelan. Itu kalau sisi yang
anak kecil. Nanti ada yang bahasanya gini, kita salah ngambil nih, Iya, atau benar misalkan banget. kurang gitu Heeh. darahnya terus diambil ulang, itu kan itu yang nggak gampang. Heeh. Kita bagaimana menyampaikan kepada pasien ini harus ditambah, diambil ulang, terus kita kan nggak mungkin juga bilang kesalahannya misalkan yang kita memang teledor gitu Iya, kan, nggak nanti mereka mungkin gitu. marah. Tapi biasanya sih pastikan ketika kita mengambil darah itu kira-kira sampel darahnya apa aja. Kalau sudah menggunakan tabung, karena kan Iya. salah tabung, salah pemeriksaan. Nah, Iya. pastikan pemeriksaannya apa, kemudian tabungnya akan dipakai apa saja. Itu sebelum memanggil pasien. Itu salah satu untuk mengurangi tadi yang komplain. Di Iya, awal pasti komplain. nggak masalah, nggak apa-apa. Iya. Tapi ketika ada masalah sampel kurang, terus salah tabung, harus ngambil lagi, nah itu masalah akan muncul di situ. Iya, Nah, menurut saya. Jadi pasien yang dalam tanda kutip bermasalah tadi yang ditanyakan tidak hanya di awal, pasca kita pun pasti ada ya. Hal seperti itu. Banyak juga nanti di lapangan akan teman-teman lihat ya. Tentunya yang tidak kalah penting harus percaya diri. Nanti mungkin habis nanti di manajemennya pada handling komplain. Harusnya kemarin. Harusnya Saya kemarin. butuh ekspresi yang luar biasa. Kalau nggak gitu nggak masuk gitu. Nah, ini akan memperagakan bagaimana pasien yang jutek, yang no respon, itu kan kita bingung ya, pasien kok diam aja, tapi apa yang terjadi dalam diri dia? Sebenarnya dia itu puas, nggak puas, seperti itu. Nanti kita akan mengenali tipe-tipe pasien seperti itu. Sehingga penanganannya pun ketika dia komplain berbeda. Beda komplain, beda penanganan, beda karakter, beda penanganan. Nah, kita akan belajar. Nah, memang menjadi penting. Walaupun kita dibilang PLM itu kerjaan yang di balik layar, no, sekarang layarnya layar lebar, sehingga harus belajar menangani pasien yang komplain. Ya. Pasien komplain boleh nggak sih? Boleh aja. Boleh banget gitu. Artinya tadi, jadi komplain itu buat masukan buat kita. Iya. Seberapa pelayanan itu bagus. Nah, kalau dia komplain, terima kasih harusnya. Jadi iya, udah ngasih masukan ya Pak. Betul sekali. Kalau kan nanti kita sebagai mahasiswa di 3 analis kesehatan ya Pak. Nanti kan lulus sebagai gelar AMDkes. Nanti untuk gelar AMDkes itu untuk bisa kerja di laboratorium khusus seperti patologi anatomi itu harus pelatihan lagi nggak sih Pak? Beberapa lab kalau saya amati memang kita ada di kita itu di Pasienkes, kemudian tempat bekerjanya di laboratorium. Laboratorium apa saja sih? Sekian puluh persen mungkin kita banyak di klinik ya. Iya. Klinik itu karena memang kenapa begitu masuk langsung tanpa harus pelatihan untuk secara umum? Karena kan memang secara magang di semester 5 itu kan kliniknya banyak banget tuh biasanya. Iya, banyak banget. Udah hal yang biasa. PA ada sih ngasih ke PA misalkan cuma dikasih waktu berapa lama dan nggak balik lagi gitu dan artinya ketika nanti teman-teman masuk ke PA itu mereka saat ini masih mensyaratkan pelatihan PA minimal 3 bulan. Gitu. Jadi misalkan melancarkan motong, mewarnai, bagaimana yang baik seperti itu. Gak hanya ke PA sebenarnya yang harus butuh pelatihan termasuk ke mikro. Mikro juga. Walaupun mata kuliah kita prakteknya dari hari Kamis, Jumat, Sabtu sampai 3 hari gitu, kurang apa gitu. Nah nanti memang di lapangan berbeda. Ketika praktek teman-teman misalkan hari ini kita praktek E. coli ya. Iya. E. coli. Ya sampelnya pure E. coli aja. Iya, tidak diambil dari bahan yang lain. Sementara di lapangan akan ada bahan misalkan nah ilmu yang pakai nih kalau di lapangan. Kira-kira E. coli itu memungkinkan hidup pada sampel apa aja sih gitu. Misalkan urin. Nah, urin kan masih ada campuran kemungkinan kuman lain. Iya. Sehingga pada saat nanti saat ditanam itu bagaimana kita kemampuan memilih koloni yang kita yakini bahwa itu adalah patogen. Gitu. Itu kenapa mikro juga sama harus pelatihan atau minimal magang 3 bulan. 3 bulan. Jadi istilah saya nongkrongin memilih koloni dari berbagai koloni yang dicurigai bahwa itu memang penyebab. Dan ada syarat lain. Biasanya koloninya harus dominasi. Kalau misalkan banyak banget, yang banyak tidak sekutu. Sekutu itu diambil tanam rame banget. Rame. Gitu. Karena memang kita tahu ada strep, ada staph, ada klebsiella. Cari yang patogen. Kan mengenali koloni dari berbagai koloni itu nggak mudah. Iya. Nah, jadi mungkin yang butuh pelatihan ini adalah seperti itu. Karena mungkin dari
nanti kerjanya juga lebih kompleks ya Pak, prosedurnya. Ya, jadi itu memang kalau istilah saya itu kalau teman-teman punya keahlian di PA sampai di microbiology itu spesifik kompetensi. Lebih dengan lebih dari teman-teman yang lain. Itu bagusnya memang teman-teman yang ke mikro itu ketika balik ke klinik dia juga bisa. Kalau sebaliknya teman-teman yang di klinik ketika harus masuk ke PA atau ke mikro nggak bisa. Karena dibutuhkan pelatihan. Iya. Untuk teman-teman kalau misalkan ada nih lagi kuliah, ada misalkan pelatihan identifikasi kuman, nah saya pikir nggak ada salahnya teman-teman ikut nambah ilmu. Nah, apalagi sekarang kegiatan kali ini teman-teman saya bangga, saya salut jujur gitu ya dengan plus yang keren banget gitu. Nah, ini nanti akan dapat namanya sertifikat pendamping kompetensi. Jadi pertimbangan di lapangan ketika teman-teman orangnya aktif, terus apa ya, ikut pelatihan apa, itu kalau seleksi dari sekian puluh itu maka administrasi pertama dia sudah lolos di tahap pertama. Jadi itu dia jangan berpikir rugi enggak ya. Jadi tapi harus diimbangi ya, tugas teman-teman adalah belajar. Karena dia khawatir takutnya orang tua kecewa. Kamu kebanyakan kegiatan sih. Jadinya nilainya turun deh. Jadi ujungnya bla 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 gitu. Pengalaman sama saya. Pengalaman ya Pak. Saya aktivis pramuka, jadi menurut saya ketika nilai saya jelek, pramuka mulu. Ya, jadinya nilainya jelek. Padahal sih bagus. Jadi pengalaman pramuka itu kita punya pengalaman banyak ya. Yang banget gitu. Dan disiplin dan sebagainya. Cuma itu orang tua melihatnya kadang-kadang karena kita sibuknya di situ, kemudian tiba-tiba nilai turun, salahkan salah satu. Juga teman-teman mau di pertimbangan itu gitu ya. Karena orang tua itu apa sih ya kebahagiaan tersendiri ketika anaknya lulus ya nggak harus nilai bagus sih, tepat waktu aja seperti itu ya. Itu yang dipertimbangkan. Hasil penyelesaian punya target, pokoknya misalkan masa ini PKL harus lulus, kemudian KTI itu harus perlu teman-teman sekarang udah nggak mikirin jangan mikirin kerja dulu, bikin timeline namanya. Sekarang semester ini itu kan bulan Desember tuh udah PKL sampai kapan, terus sambil PKL kayaknya saya cuma kerja doang, kayaknya saya kan bisa nulis tentang KTI. Itu hal-hal yang kayak gitu tuh harus sudah mulai di manage dengan baik ya. Tepat waktu itu kebanggaan. Apalagi kalau nggak tepat waktu di samping teman-teman rugi waktu juga ya tadi lah teman-teman aja sudah kita masih ngurus ya Pak. Pengalaman banget itu ada yang dekat sama saya beberapa orang. Nah, jadi pas wisuda tiba-tiba datang Pak Arna, loh kok kamu kesini, kan teman-teman kamu lagi wisuda. Iya saya nggak ikut wisuda Pak. Ya Allah, langsung saya sedih banget. Langsung saya pergi ke gudang yang sedang wisuda, saya telepon. Saya juga sempat nangis juga, kenapa Pak itu sini kesini, kasihan. Saya sedih banget melihatnya, kita kan bareng-bareng gitu. Nah gitu, jadi saya juga merasakan kalau ini mahasiswa saya terus tiba-tiba nggak ikut wisuda telah lulus gitu. Jadi, apalagi sekarang kan udah exit exam ya. Exit exam. Harus dua-duanya lulus sekolah, lulus hukum, dan baru boleh wisuda. Boleh yudisium. Berarti harus manage waktunya. Ya itu mulai sekarang. Kegiatan ini mulai ditransfer. Jadi kalau sudah mulai habis semester 5 mulai transfer ke adik kelasnya. Regenerasi seperti itu. Ya teman-teman bisa fokus belajar. Kalau bantu-bantu sebagai penasehat nggak apa-apa. Sebagai pembicaranya teman-teman. Saya juga anak saya tuh aktivisnya itu kadang-kadang pusing gitu. Udah gue tanya udah enggak di penasehat, di apa tuh ngejum mulu. Tapi boleh sih. Tapi dia bagus banget. Yang penting harus stabil. Maksudnya harus balance lah ya Pak. Mana yang menjadi pokok kita, bahan kita. Baik, ini sebagai pertanyaan terakhir dan penutup, baru-baru ini kami mendengar bahwa Pak Telki mengungkapkan sulitnya mencari tenaga laboratorium medik untuk ditempatkan di pedalaman. Bahkan organisasi profesi TLM sempat diancam akan dicoret dari daftar profesi untuk dilibatkan dalam Nusantara Sehat karena sulit sekali mencari ATLM yang mau ditempatkan di pedalaman. Bagaimana tanggapan dan solusi Bapak mengenai hal tersebut? Ya, Nusantara Sehat itu angkatan pertama tahun berapa saya lupa ya. Itu karena angkatan pertama itu sampai kita diundang ke Istana Negara sama Jokowi, angkatan pertama. Jadi kita
saya udah wawancara, terus ketemu di istana sama teman-teman yang diwawancara, seneng banget. Kita dekat sama Bu Lila gitu kan, Menteri Kesehatannya. Tapi kita nggak boleh foto sama presiden waktu itu. Nggak boleh ya, Pak? Hanya boleh sama Bu Lila aja. Sama Bu Lila kan kita bareng-bareng makan gitu ya. Iya. Ayo teman-teman nyempetin foto. Angkatan pertama, memang angkatan pertama itu dulu honornya nggak seberapa ya. Jadi kita nanya motivasi teman-teman ikut daftar di Nusantara Sehat itu karena memang pengen mengabdikan diri sebagai nakes di pelosok, ataukah karena insentif gitu ya. Awal-awal insentifnya nggak tahu seberapa, tapi memang banyak. Nah, padahal kan setiap tahun itu berapa kali penerimaan, karena pendapatan buat banyak banget. Iya. Gitu. Nah, kita sempat kesulitan nyari TLM yang mau pendaftar tuh nggak ada, pendaftarnya online, daftar seleksi nggak ada. Akhirnya saking sulitnya nyari semua di deret tuh sama Pusrenbud, jadi PPSDM itu. Nah, saya akhirnya kan support teman-temannya sedang organisasi kayak itu, saya support biasanya. Ini belajar dari dokter. Dokter itu mereka ada semacam ini teman-teman kayak gini, himanya mungkin kali ya. Nah, tadi akan disupport untuk mau ke daerah gitu. Nah, jadi ini diambil testimoni dari dokter gitu. Dokter yang memang belum selesai tapi udah siap mau selesai gitu. Mereka tuh seperti itu. Bahasanya supportnya biar pada mau. Ya akhirnya kita coba, dan alhamdulillah regulasi memang berjalan ya, artinya bahwa honor sekarang lumayan, D3 berapa, D4 berapa. Kalau dibilang daripada di Jakarta mendingan ikut itu ya, Pak. Sebenarnya itu berapa salary-nya 6 juta. Anak baru di Jakarta mana ada 6 juta. Itu berapa lama harus ya, itu dah. Alhamdulillah sekarang mulai banyak, baik yang mandiri maupun yang penugasan. Jadi kalau penugasan itu tim biasanya, nanti nggak hanya kita, dari dokter gigi, perawat, bidan, testing, gizi, jadi banyak. Tergantung tempat sana butuhnya kurangnya apa. Jadi kita TLM nggak usah takut kalau yang kemudian yang mandiri. Kalau mandiri suka kita. Nanti enaknya adalah kalau mandiri itu kita boleh milih tempatnya. Ada tempat ini boleh milih mana? Boleh milih ya, Pak. Kalau penugasan nggak boleh milih. Nah itu bedanya. Jadi sekarang lumayan. Dan alhamdulillah luar biasa. Cuma yang tragedi kemarin nih yang bikin saya agak-agak takutan. Yang kebetulan kan menimpa TLM kita di Papua. Baru urusan 2020 lagi. Ya Allah. Baru banget. Ya. Itu mudah-mudahan sih, sekali lagi tetap semangat teman-teman TLM, jangan sampai kita adalah tugas mulia. Jadi ketika menghadapi seperti itu dasar resiko, dan kejadian itu menjadi komitmen pemerintah. Mereka akan fokus untuk melindungi tenaga kesehatan, dan memang harus dilindungi. Tenaga kesehatan itu orang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Dalam perang sekalipun tidak boleh sama sekali, tidak boleh serang. Gitu. Jadi makanya pemerintah akan menjamin hal itu. Jadi teman-teman tetap semangat, harus mengabdi. Indonesia luas sekali dan masih butuh tenaga kerja kita. Ya, insya Allah. Ya Pak, sebelum kita tutup sesi pada kali ini, mungkin ada sepatah dua patah dari Bapak untuk ATLM di seluruh Nusantara. Ya, jadi untuk teman-teman ATLM seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, harus tetap semangat. Kita saat ini sedang dibutuhkan oleh pemerintah, ya. Jadi teman-teman yang masih kuliah, pilihan tepat teman-teman untuk menggunakan TLM. Nah, kita di pasienkes itu dibutuhkan sekali dalam rangka membantu diagnostik. Nah, sekarang dokter tidak boleh mengeluarkan atau mengobati tanpa ada dasar. Salah satu dasarnya adalah dasar pemeriksaan hasil laboratorium. Nah, pesan saya ketika kita sudah menjadi penentu diagnosa, jadi mohon hati-hati dalam bekerja, tetap teliti, tidak boleh ceroboh, ya, karena kalau kita ceroboh juga akan berefek pada dokter dan sebagainya. Seperti itu. Jadi sekali lagi tetap semangat, kita adalah tenaga kesehatan yang ini adalah pekerjaan mulia, harus kita banggakan, harus kita ya tekuni, ya. Saya yakin dan anggaplah sebagai ibadah. Oke. Terima kasih ya Kak. Mungkin teman-teman itu aja dari sesi kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube kami ya. See you.